Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia Putri dengan NIM 2892550048 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membacakan materi tentang suku bunga dan resikonya. Lanjut, kita mulai. Yang pertama, pengertian resiko suku bunga. Resiko suku bunga adalah resiko yang dialami akibat dari perbuatan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Adapun pengertian resiko suku bunga menurut Mashhud Ali adalah terjadi sebagai akibat dari terdapatnya mismatch atau maturities pada interest rate related products di sisi aktivasi dan pasifa neraca bank. B. Resiko pada situasi bunga dan saham. Pada saat seorang memutuskan untuk menempatkan dananya di bank dalam bentuk time deposit, maka artinya ia sudah melihat sisi keuntungan dan kenyamanan. Ia membandingkan berinvestasi dengan tempat lain seperti memberi saham. Kondisi pasar saham yang berfluktualisasi menyebabkan tingkat resiko memilih posisi tersendiri. Tingkat return yang diharapkan juga penuh dengan kondisi yang berfluktuasi. Dengan kata lain, jika estimasi keuntungan yang diharapkan tidak tercapai atau actual return-nya adalah tidak diperbolehkan, bahkan terlalu jauh, maka kerugian finansial yang akan diperoleh. Maka, yang kita dapat memberikan suatu garis penegasan dalam konteks manajemen risiko yaitu 1. Pada saat suku bunga mengalami kenaikan dan harga saham di pasar mengalami penurunan, maka investor akan cenderung memindahkan dananya dari saham ke deposito atau time deposit. Yang kedua, pada saat kondisi pasar saham mengalami kenaikan atau gairah, maka investor cenderung akan memindahkan dananya yang akan tersimpan di deposito ke saham dengan alasan berinvestasi di saham adalah memiliki tingkat keuntungan yang lebih tinggi. Yang ketiga, investor adalah mereka yang memiliki karakteristik atau penghindar risiko dan menyukai keuntungan yang sustainable atau berkelanjutan. C. Suku bunga dan jangka waktu obligasi. Suku bunga dan jangka waktu obligasi memiliki keterkaitan dalam memberikan ketetapan. Untuk itu, ada dua bentuk keputusan yang biasa berlaku atau diterapkan oleh pemerintah dan perusahaan, yaitu obligasi dengan jangka waktu pendek atau short term, dan obligasi dengan jangka waktu panjang atau long term, di mana obligasi jangka waktu pendek memiliki suku bunga yang lebih rendah daripada obligasi yang jangka panjang. Contohnya, pada tanggal 26 Februari 2009, misalnya pemerintah menerbitkan obligasi dengan tenor 5 dan atau 10 tahun. Untuk tenor 5 tahun telah diserap pasar senilai 1 miliar dolar AS dengan yield atau bunga 10,5%. Sedangkan untuk tenor 10 tahun diserap pasar 2 miliar dolar AS dengan yield lebih tinggi 11,75%. Untuk memahami ini secara lebih dalam ada 3 alasan mengapa suku bunga obligasi dengan tenor 5 hingga 10 berbeda suku bunganya, yaitu 1. Pertama, obligasi adalah surat utang. Dalam konsep utang, semakin lama jangka waktunya, semakin tinggi suku bunga yang biasanya ditetapkan. Karena melihat pada nilai uang yang semakin jauh waktunya, maka semakin turun nilainya. Semakin lama investor menanamkan uangnya dalam obligasi, semakin besar kerugian yang ditanggungnya, dan semakin pula penurunan dalam harga obligasi. Kedua, konsep timeline atau garis waktu yang terus bergerak ke depannya itu melihat pada penggunaan uang semakin cepat digunakan semakin baik karena semakin cepat bisa jadi turnover kan. Bisa cepat di turnover secara otomatis resiko juga menjadi lebih tinggi. Sedangkan investor adalah mereka yang memiliki karakteristik penghindar resiko. Dengan begitu,
Rekomendasi yang dibuatnya adalah sulit memperoleh keuntungan dalam jangka yang singkat, yaitu 5 tahun investor guna menghindari kerugian atau memutuskan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk yield yang hanya 10,5% itu saja. Ketiga, konsep inflasi, yaitu sifat struktural dan terus naik dari waktu ke waktu. Sementara inflasi ini sifatnya dan terus naik dari waktu ke waktu. Sementara inflasi adalah menurunnya tingkat uang dan naiknya barang. Maka artinya nilai mata uang semakin lama sewaktu semakin menurun. D. Konsep manajemen risiko pada suku bunga obligasi. Ada beberapa alasan yang bisa kita pahami mengapa suku bunga obligasi memiliki angka suku bunga yang berbeda pada masa kurun waktu 5 hingga 10 tahun. Jika dari segi perspektif manajemen risiko, yaitu pertama, dengan kondisi suku bunga obligasi yang cenderung stabil, maka masyarakat kan merasa lebih nyaman serta lebih menguntungkan daripada menempatkan uang tersebut di pasar atau dengan asumsi menginvestasikan uang tersebut ke pasar yang jauh memiliki tingkat resiko yang tinggi. Kedua, jika seorang membeli obligasi dengan masa tenor 10 atau 10 tahun dan suku bunga fix yang ditetapkan adalah 11,75%, maka artinya pemegang obligasi tersebut akan selalu menerima keuntungan secara stabil selama 10 tahun sebesar angka tersebut. Dan di samping penerimaan dari keuntungan bunga obligasi tersebut, ia juga memiliki kesempatan untuk mengalokasikan dananya ke tempat yang lain yang juga memiliki profitable dan resiko yang rendah. Ketiga, penjual obligasi dengan masa waktu 5 hingga 10 tahun dan jarak suku bunga yang juga tidak begitu tinggi, ini akan memberi kenyamanan dari segi mengolah dana hasil penjualan obligasi sesuai dengan master plan yang akan dikonsepkan sejak awal tanpa harus terburu-buru dan bekerja secara under pressure atau di bawah tekanan. Karena jika bekerja terlalu di bawah tekanan, kadangkala dikhawatirkan pekerjaan tersebut tidak akan terselesaikan secara maksimal, teliti, dan akurat. Contohnya perusahaan pengeboran migas melakukan penjualan obligasi sebesar 1 triliun dengan tenor 10 tahun dan suku bunga yang ditetapkan adalah 11%. Maka, sebagaimana kita ketahui secara konsep manajemen, risiko pada perusahaan migas memiliki beberapa sumber risiko yang terjadi secara umum, seperti A. Cadangan migas yang sewaktu-waktu bisa habis lebih cepat dari yang diperkirakan karena faktor pergerakan kulit bumi atau bergesernya kerak bumi dan berbagai kejadian lainnya yang bersifat spesifik. B. Kebocoran dan patahan pipa yang terjadi pada saat dilakukan pengeboran atau pada saat sudah dilakukan pengeboran atau juga pada masa proses produksi berlangsung baik yang disebabkan oleh human error maupun karena mesin. Ini seperti yang terjadi pada kasus lumpur panas pada PT Lapindo Brantas di Sidoarjo, Jawa Timur. Dan itu mengharuskan perusahaan mengeluarkan biaya besar untuk melakukan pergantian dan berbagai kerusakan yang telah terjadi khususnya masyarakat sebagai bentuk price cost perusahaan. C. Naik turunnya harga migas di pasaran internasional secara tidak stabil mampu memberi pengaruh pada pencatatan akuntansi perusahaan. Keempat, pemegang serta memberi obligasi umumnya adalah mereka yang memiliki kelebihan dana dan menginginkan dana tersebut, yaitu salah satunya adalah memberi obligasi khususnya obligasi yang dijual oleh pemerintah. E. Risiko. Obligasi adalah suatu surat berharga yang dijual kepada publik, di mana di sana dicantumkan beberapa ketentuan yang menjelaskan berbagai hal seperti nilai nominal, tingkat suku bunga, jangka waktu, nama penerbit, dan beberapa ketentuan lainnya yang terjelaskan dalam undang-undang yang disahkan oleh lembaga terkait. Obligasi yang memiliki tingkat suku bunga tetap dan obligasi yang memiliki tingkat suku bunga berubah berdasarkan keadaan pasar mampu memberi pengaruh khusus pada keputusan yang dibuat oleh seorang investor.
Adapun tindakan investor dalam kondisi seperti itu adalah 1. Pada saat seorang investor memegang obligasi dengan suku bunga tetap dan pasar saham mengalami kenaikan obligasi dengan suku bunga tetap mengalami peningkatan, maka investor cenderung akan mengalihkan sejumlah dananya adalah 10% ke dalam pasar tenor 5 tahun dan bersifat fix atau tetap. Sedangkan pasar saham sedang mengalami kegairahan dan diperkirakan akan terus mengalami pertumbuhan yang konstan pada masa 3-5 tahun ini. Kondisi ini menyebabkan investor yang profitable akan cenderung untuk memilih dan membawa dana yang dimiliki untuk meletakkan di pasar saham. Pada saat obligasi mengikuti kondisi harga pasar naik dan suku bunga yang berlaku di pasaran, mampu memberi arti bagi perolehan keuntungan yang didapat. Ini sebagaimana dikatakan oleh Edwardus Tendelilin bahwa jika suku bunga yang berlaku meningkat, maka harga obligasi juga akan turun dan sebaliknya. Logikanya adalah bahwa jika suku bunga meningkat, maka tingkat return yang disyaratkan investor atas suatu obligasi juga akan memiliki keterkaitan kuat dengan apa yang dikemukakan oleh Mas'ud Ali, bahwa turunnya nilai dengan apa yang dikemukakan oleh Mas'ud Ali, yaitu turunnya nilai pasar obligasi yang berhubungan mengandung tetap atau fix. Hal ini berlaku jika terjadi penurunan tren tingkat suku bunga bank. Memang permasalahan yang utama pada obligasi yang bersifat floating interest rate bonds adalah mengikuti kondisi dan suatu yang berlaku di pasar. Pasar dengan segala pergerakannya mampu memberi efek pengaruh pada profit and loss, keuntungan dan kerugian yang akan ditimbulkannya. Seperti pada perbankan mampu memberi perubahan pada portofolio. Sehingga dalam konteks ini yang perlu kita pahami bahwa perbankan merupakan salah satu lembaga yang bergerak dalam lingkungan bisnis yang akan shopsistic, dan untuk menghindari agar posisi bank tetap memiliki lindung nilai atau penetapan. Hedging yang mampu memberi pengaruh pada penurunan resiko atau mengantisipasi resiko. F. Dampak perubahan suku bunga bagi perusahaan. Menurut Mahmud M. Hanafi, perubahan tingkat bunga bisa menyebabkan perubahan menghadapi dua tipe resiko, yaitu 1. Resiko perubahan pendapatan, yaitu pendapatan bersih atau hasil investasi dikurangi biaya berubah, yaitu berkurangnya dari yang diharapkan. Yang kedua, risiko perubahan nilai pasar berubah karena perubahan tingkat bunganya, yaitu berubah karena lebih kecil dari turun nilainya. Yang G, risiko pada perubahan suku bunga dan permintaan uang. Secara sederhana, kita bisa menyimpulkan bahwa permintaan uang sangat dipengaruhi oleh faktor kondisi yang berlakunya suku bunga di pasaran, dan begitu pula sebaliknya. Kondisi ini dapat kita jelaskan lebih jauh secara pendekatan grafik ini di bawah. Berdasarkan pada grafik di atas, maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan dari pergerakan perubahan naik turunnya suku bunga, yaitu: pertama, pada saat tingkat suku bunga yang diturunkan dari titik A ke titik C, maka publik yang akan memberi berbagai reaksi, diantaranya menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya untuk membeli aset-aset yang diperkirakan akan memberikan keuntungan. Baik keuntungan tersebut bersifat tetap dan stabil seperti memberi obligasi maupun dan beberapa surat berharga lainnya, atau menempatkan dananya pada dunia usaha yang dianggap memiliki tingkat profitable yang berprospek. Kedua, pada saat suku bunga diturunkan dari titik A ke titik C, bahkan ke titik D, maka banyak yang berkeinginan menarik dana atau simpanan dari bank untuk selanjutnya dipakai guna mengembangkan usaha atau meminjamkan dananya tersebut ke pihak yang dianggap memiliki kapabilitas dalam mengelola dan mengatur keuangan secara baik,
serta tentunya mampu memberikan keuntungan secara menarik dan aman. Yang ketiga, pada saat suku bunga diturunkan dari titik A ke titik C, bahkan ke titik D, bahkan lebih jauh lagi, maka ini akan bisa mengakibatkan persoalan jika tidak dilakukan kontrol secara hati-hati. Karena mereka yang membeli aset dan memberi penerima uang dari hasil penjualan aset tersebut harus dilihat dari berbagai segi, terutama kemampuan mengelola dana yang telah diperoleh tersebut, seperti perolehan dana dari hasil penjualan obligasi. Maka kontrol atau pengawasan secara ketat terhadap dana yang diperoleh tersebut adalah mutlak untuk dilakukan agar resiko kehilangan dana tidak terjadi. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.